Sahabat tangguh, keikhlasan bukan hanya sekedar ucapan, namun keikhlasan adalah sikap sabar dalam menerima cobaan hidup. Bersabar tanpa mengeluh. Seperti sosok tangguh kita kali ini, berusia 71 tahun, kakek Ranin, seorang penjual bubur kacang hijau. Seperti apakah sosok kakek Ranin? Nanti akan segera kita ketahui melalui agen-agen kita yang bertugas yang akan mengulik kehidupan kakek. Apakah kakek seorang yang jujur, ikhlas, peduli, dan pantang ngemis? Ya sahabat tangguh, sekarang Zi dan tim pantang ngemis sudah berada di daerah Cibitung. Kalau sahabat tangguh sering banget lewat daerah sini, di sini ada seorang kakek-kakek penjual bubur kacang hijau. Udah datang belum kakeknya? Oh belum, kakeknya kebetulan hari ini belum datang. Biasanya menurut informasi berjualannya di depan warung sini nih. Kita tunggu dulu sebentar sampai kakeknya datang. Setelah itu kita akan masuk ke challenge yang pertama. Nanti kita akan lihat apakah kakek berhak mendapatkan 1 juta rupiah dan hadiah-hadiah lainnya. Tetap di Pantang Ngemis. Sahabat tangguh, kakek Raninnya sudah datang, bisa dilihat. Berjualan menggunakan gerobak dan sepertinya gerobaknya sudah lusuh ya, sudah lama tidak diganti. Nanti kita coba kulik kehidupan kakek Ranin melalui agen-agen kita yang akan bertugas nanti. Pak, jual bubur ya Pak? Sebungkusnya berapa Pak? Saya mau beli Pak. Iya. Sahabat tangguh, ujian pertama untuk kakek Ranin adalah tes keikhlasan. Seperti apakah reaksi kakek Ranin ketika agen kita mulai menjalankan aksinya? Bapak kok udah ini masih jualan? Jualan. Enggak jualan dari mana makan? Emang Bapak anaknya kemana? Anaknya? Iya. Anaknya ada. Anak kan kita juga yang bantuin makan. Bapak tinggalnya sama anak sama cucunya? Iya. Oh. Balik dagang, kong. Oh. Lagi lu tarik. Bapak tinggalnya di mana? Sini, belakang. Cucu Bapak berapa? Semuanya 3. 3. Sama anak mantu. Iya. Oh, jadi Bapak cari untuk mereka atau gimana? Untuk bareng-bareng. Anak kan 2. Iya. Nah, udah kalau harga dua-duanya udah. Dua-duanya udah. Ya, tapi Iya. mereka masih tinggal sama Bapak. Iya, yang satu yang lelaki, yang pertama udah bisa. Iya. Tapi satu rumah. Oh. Yang ini masih nyampur sama bapak. Masih nyampur. Bontot. Emang mereka nggak kerja, Pak? Ya kerjanya jarang-jarang, kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Bapak cukup jualan ini untuk membiayain mereka semua? Kan dibantu dia juga. Oh, Kalau ini semua belum tentu. Kan Jadi- hasilnya dikit, dagangnya sedikit. Oh, istrinya kemana, Pak? Enggak. Oh, maaf ya, Pak. Ya. Udah ada 10 tahun. Bapak istrinya meninggal sakit atau Sakit. sakit apa, Pak? Terus Stroke. Iya. Oh, berapa tahun itu, Pak? tahun tengah. Oh, setengah. Emang nggak diobatin? Udah diobatin, udah mana baik. Dokter Oh. otak tuh. Saya juga tinggal sama cucu saya. Bapak ibunya kan udah nggak ada. Jadi sama saya dari kecil. Sekarang udah umur 7 tahun, yang satu umur 5 tahun. Makanya saya ini dia pengen beli kacang hijau, saya ngumpulin, saya kerjanya nggak tetap, Pak. Saya ngumpulin pengen beli kacang hijau, ya sisa buat makan apa. Udah akhirnya saya ini kesini, saya beli ini karena cucu saya tuh kepengen banget. Ya saya anak satu-satunya, Pak. Itu anaknya cuma 2. Terus dia
ninggalin anak 2, jadi saya yang ngurusin, Pak. Ya, saya juga kalau menurut hati kadang-kadang kalau saya sedihnya malam. Kenapa, Pak? Ya sedih begitu aja. Iya, saya kalau malam cucu Tidur, saya gitu. tidur. Ya, Saya tidur. sedih ngeliatin mereka, gimana masa depan mereka gitu, Pak. Ya udah, Pak. Saya pamit ya, Pak. Saya mau ada kerjaan lagi. Saya terima kasih ya, Pak. Balik. Saya kan lagi jalan, Bu. Iya, Masnya ngeliatin Iya. kalau jalan dong, Mas. Ini bubur mau buat Hah? cucu saya. Bu maunya apa, Bu? Ya, ini saya bubur mau buat cucu saya. Gimana, Pak? Kan saya buru-buru, Bu. Ya gimana dong cucu saya jadi nggak makan bubur deh. Terus gimana? Ya Allah, Mas. Biarin kita Pak, gantiin. gimana ini, Pak? Gantiin, biarin dulu. Nanti Bapak nggak rugi. Enggak, biarin. Pak, ini gimana? Sayang banget, Pak. Biarin, buang aja. Aduh, saya minta maaf ya, Pak. Udah saya Itu udah sih jahat. Bapak jahat banget sih. Biarin. Ya, nanti Bapak rugi, Pak. Enggak, biarin. Amin. Bapak kenapa ngasih saya ini, Pak? Nah, ini nggak- Alasannya kenapa, Pak? Kesian lah, ini kan nggak kemakan. Beneran Bapak ikhlas, Iya, Pak? kesian. Ikhlas. Ikhlas banget. Bapak terima kasih ya, Pak. Iya. Mudah-mudahan Allah ini ya, Pak. Amin. Iya, Pak. Assalamualaikum. Ya sahabat tangguh, begitulah sikap dari kakek Ranin tadi ketika agen kita tertabrak oleh agen kita yang lain. Kakek Ranin dengan penuh kepedulian dia coba menenangkan agen kita yang marah dan mengganti bubur kacang hijau dengan yang baru oleh agen kita yang satu lagi gitu. Luar biasa. Padahal mungkin satu plastik kacang hijau itu sangat berarti buat kakek Ranin. Cuman karena kepedulian yang tinggi dengan keikhlasan, dan kakek Ranin pesan adalah rezeki itu nggak akan ketukar. Ketika kita berbuat ikhlas kepada yang lain, insya Allah nanti Allah menggantinya dengan yang lain. Mungkin bisa jadi yang jauh lebih besar. Begitu kata kakek Ranin. Berarti challenge kita tentang keikhlasan berhasil. Iya sahabat tangguh, membutuhkan biaya yang sangat banyak untuk merawat cucu-cucunya. Kakek Ranin apakah tergiur ketika agen kita mengajaknya mengemis dengan iming-iming uang yang banyak? Kita akan lihat. Udah lama dagang begini, Pak? Alhamdulillah lama. Modal sama keuntungannya gimana, Pak? Keuntungannya ya kita 50 tuh kali 50 mah udah rata-rata dah. Udah berapa lama dagang begini? Dari tahun 75. Waduh, keluarga gimana, Pak? Nggak punya keluarga? Ada tinggal anak doang. Anak Iya. di rumah. Iya. Penghasilannya buat apa aja memang, Pak? Ya, buat makan, buat anak cucu. Cucu tinggal di rumah juga. Iya. Sama mereka. Dan memang orang tuanya kemana? Orang tuanya ada. Kan jauh gini usahanya gitu kadang-kadang dapat kadang-kadang ya. Nah, kalau cucu Itu baru mau jalan 7 ini, mau masuk SD tahun depan. mau jalan 7 tahun. Iya, mau SD tahun depan. Sekarang kan masih TK. TK 2 tahun. Ya cuman ini kalau memang Bapak mau sih. Apa? Cucu Bapak kan tadi usianya 7 tahun ya. Iya. Sekiranya Iya. boleh nggak saya minta izin ngajak cucu Bapak buat ngemis? Kan lumayan, Pak. Bapak nggak perlu capek dibantu cucu. Nggak, kan lumayan kalau dibantuin cucu. Alasan Bapak memang kenapa kalau memang cucu? Bapak masih bisa dapat.
Maksudnya Dedi itu bukan bapak, tapi cucu bapak yang saya ajak. Ini bapak nih pasti pakai bahan-bahan gak bener ya, makanya bisa laku. Masa jam segini bisa habis? Gak benar, bapak. Nah, buat biaya TK-nya kan bapak bingung dengan hasil 50.000. Kadang-kadang kan bapaknya kalau didapat bantu. Iya, cuman kan bisa mending buat keperluan bapak. Ketimbang sekolah pak, saya aja cuman ya SD aja nggak tamat pak. Itu ketimbang sekolah ngabisin duit pak. Dari dapur ya mending aja kalau sekolah mah. Alip-alip memang tahu. Enggak, itu kan jadi cuman saran doang. Cuman saran doang ya kalau memang bapak izin, kalau bapak mau, nggak apa-apa cucunya jadi bawa. Hujan ya pak ya? Iya, dari lagi mau kali hujan. Pak, mendingan di situ boleh kali ya pak? Ngobrol-ngobrol di situ. Boleh. Nggak apa-apa kali ya? Hujan soalnya. Nah gini deh, jadi punya solusi lain. Itu kembali lagi ke bapak. Kalau memang bapak nggak boleh cucunya ngemis, gimana kalau jadi sama bapak ngemis gitu? Enggak. Mau pengen dagang bapak mah. Hasilnya bisa bagi dua. Ya, enakan begini lah. Ngemis mah kali-kali. Kata bapak mah enakan begini. Alasannya apa? Nggak, malah lebih milih dagang itu alasannya apa? Ya kan ada keuntungan. Bapak udah makan belum? Oh, Udah ya. Dedi lapar, Dedi kirain masih ada. iya. Ya udah Dedi coba nyari warteg deh ya Pak. Iya, iya. Lapar mau makan dulu. Makasih ya Pak, mana tahu nanti ini Dedi datang lagi. Mari Pak. Iya. Ya sahabat tangguh, begitulah reaksi dari kakek Ranin tadi ketika agent kita coba memujuk kakek untuk mengajak cucunya mengemis. Kakek bilang kalau cucu itu masih tanggung jawab saya. Jadi selagi saya masih mampu, selagi saya masih kuat, selagi saya masih bisa, cucu saya lebih baik sekolah daripada harus mengemis. Kalau gitu, kenapa tidak kakek saja mengemis ketika agent kita bertanya? Tidak, karena saya lebih mulia berjualan, berdagang dari pagi hingga sore hari, walaupun untung sedikit itu dari hasil keringat saya sendiri, bukan dari hasil meminta-minta orang. Berarti challenge kita tentang pantang ngemis berhasil. Dagang bubur kacang hijau. Iya. Sahabat tangguh, kali ini kami tim Pantang Ngemis akan menguji sedikit kejujuran dari kakek Ranin. Seperti apa reaksinya ketika agent kita mulai beraksi? Kita akan segera lihat. Itu kalau dagang bubur kacang hijau berapa itu belinya itu Pak? Di kacang hijau nih, Iya. per kilo Iya, per kilonya berapa itu? 25.000. Berapa Pak? 25.000. 25.000. Oh. Itu kalau dagang kalau nggak habis itu gimana itu Pak? Kalau nggak habis, Iya. kasih sama tetangga, saudara. Kalau dagang modal itu berapa biasanya Pak? Kalau modal ya kurang lebih 100 kurang, kadang-kadang 100 gitu. Oh, berarti 4 kiloan gitu Pak ya? Enggak 4 kilo. Kan kacang hijau 1 kilo, ketan hitam misalnya 1 liter. Tapi kalau seandainya Bapak kalau masih sisa banyak, itu modal dari mana? Minjem bank. Bank Pak? Iya. Utang gitu? Iya. Pak, saya punya kacang hijau nih. Saya jualan juga kacang hijau, Pak. Iya. Ini harganya lebih murah, Pak. Terus Iya, harganya ini setengahnya dari harga yang Bapak beli. Ini
cuma 12.500. Cuma tapi kalau untuk Bapak saya kasih 12.000. 13.000. Iya. Jadi kalau seandainya Bapak dagang dari dagangan saya, beli sama saya, Bapak untung lebih gede. Emang sih kacang hijau ini udah ada ruasa. Jangan. Hah? Jangan ada ruasa. Tapi kan Bapak untungnya gede, Pak. Nah, kalau orang sakit, berapa orang dagang perempuan, ngomelin orang. Orang nggak bakal tahu, Pak, walaupun ini kacang hijaunya busuk. Kalau bapak milihnya nggak habis. Tapi kan ini untuk pasar kan orang-orang nggak tahu, Pak. Ya, memang nggak tahu, memang. Tapi kan kesananya kalau dagang 10 nggak laku, gimana bapak? Ya. Ini Bapak beneran nggak mau? Enggak. Yaudah deh, Pak. Saya tawarin yang lain aja, Pak, ya. Iya. Nggak nyesal deh, Pak. Enggak. Yaudah, Pak, ya. Ya. Ya, masih, Pak, ya. Sahabat tangguh, kakek Ranin lebih baik untung sedikit daripada harus melakukan kecurangan. Begitulah tadi sikap kakek Ranin ketika izin kita mulai menawarkan kakek Ranin untuk berbuat curang. Baginya, kejujuran adalah segalanya. Kejujuran akan membawakan keberkahan yang sangat luar biasa di kehidupan dia. Jadi buat dia, dia bekerja untuk menafkahi cucunya dengan uang yang halal. Berarti challenge kita tentang kejujuran berhasil. Pak, Bapak jualan kacang hijau? Iya nih. Bapak aku beli dong, Pak. Nah, Aku beli dong. udah habis sayang. Ya, aku udah habis sih, Pak. Ya, Ya ampun, Bapak, aku pengen banget nih, Pak. Aku lagi ngidam, udah Pak. habis gimana? Ih, Bapak gimana sih, Pak? Udah habis. Terus Bapak ngapain mangkal di sini, Pak? Yaudah deh, Pak, daripada saya hujan-hujan kayak gini, mendingan saya duduk di sana deh, Pak. Ya udah duduk. Ya sahabat tangguh, ini adalah tes terakhir untuk kakek Ranin, tes kesabaran. Apakah kakek Ranin dapat melewati tes kesabaran yang kita berikan? Kita lihat. Saya pengen banget lagi makan bubur, Pak. Tapi Bapak udah habis jam segini. Iya. Lagi Bapak hujan-hujan gini masih mangkal aja, udah tahu udah habis. Ngapain di rumah kayak ini kagak ada. Nah, Bapak walaupun bini nggak ada juga ngapain di situ? Kurang kerjaan aja sih Bapak. Emang Bapak pengen kalau anak saya nanti ngiler? Saya pengen banget Pak. Nih hujan-hujan kayak gini saya bela-belain Pak. Datang ke sini pengen bubur. Mudah-mudahan gak ngiler. Orang yang biasanya juga ngiler. Bapak doain anak saya ngiler nih Pak. Iya, yang biasa ngiler apa? Oh Bapak ngomong kayak gitu sama saya? Tahu gitu kalau habis saya nggak bakal kesini Pak. Buang-buang waktu saya aja kesini. Bikin saya susah kesini. Udah tahu habis masih mangkal aja di sini. Pindah, Bapak lain kali kalau udah habis tuh pulang. pindah ya. Ini Bapak nih pasti pakai bahan-bahan nggak bener ya, makanya bisa laku. Masa jam segini bisa habis? Gak pernah, Bapak mah. Ih, Bapak nggak usah bohong deh. Enggak pernah. Pokoknya bumbu yang ada di pasar aja. Ya sahabat tangguh, walaupun tadi agen kita sempat memaki, sempat menuduh, tapi alhamdulillah kakek Ranin adalah seorang kakek yang sabar. Jadi dia diam aja ketika tadi agen kita menuduhnya. Berarti challenge kita tentang kesabaran berhasil. Dan sekarang kita akan borong dagangan kakek seharga Rp1 juta karena dagangannya sudah habis. Kita akan beri kejutan saja, turun, dan nanti kita akan berikan hadiah-hadiah yang mungkin bisa mengubah kehidupan kakek Ranin menjadi jauh lebih baik. Sekarang kita turun. Ya udah tetap aja Bapak salah. Orang saya pengen udah habis masih ada. Kalau di situ gerobak. Masih ada nggak? Bapak mau kemana? Saya belum kelar loh ngomongnya. Buburnya masih ada? Habis. Oh, itu kenapa?
pengen bubur katanya lagi hamil. Oh, terus marah-marah? Ya, yang namanya kepengen. Bapak ngapain masih di sini? Saya belum kelar, Pak. Ini loh, Mbak. Saya lagi ngidam, saya lagi hamil. Udah tahu udah habis, masih aja ditempatin di sini. Kan hujan, Mbak. Jadi bapaknya Saya tahu, Bu. Pasti dia pakai bahan-bahan gak bener. Makanya jam segini udah habis. tahu dari mana kalau bapaknya nggak pakai bahan? Udah deh, Pak. Udah deh, Pak. Saya mau nyari di tempat lain aja. Berapa penghasilannya biasanya per hari? Ya paling tinggi 150. 150.000. Modalnya? Ya sekitar 100, kadang-kadang kurang. Gitu. Berarti untungnya sekitar 50.000 setiap hari. Tadi ada yang kesini, dagangannya ditabrak sama orang. Yang beli bubur maksudnya? Iya, buburnya jatuh ketabrak sama orang gitu. Orangnya marah. Orang yang nabrak marah. Iya. Lalu Bapak pisahin. Dia kata bapak nenek-nenek. Ya biarnya bubur bapak gantiin. Kurang bubur ya udah seadanya. pakai kasih bubur. Iya. Kok dikasih? Habis gantiin yang jatuh itu. Umuran bapak nih biasanya suka banyak yang ngemis gitu, Pak. Iya. Ada yang ngajakin nggak bapak yang ngemis? Ada yang ngajakin bapak nggak? Ada juga, kadang-kadang ada. Ada. Kadang-kadang ada. Bapak mau atau gimana? Gak mau. Mau bapak mau. Mau Kenapa dagang. nggak? Dia mau dagang. Selagi masih sehat gitu Iya, ya, cari iya, duit masih bisa. Mendingan dorong gerobak gitu ya daripada Iya. tumis-tumis. Tapi ini semua pakai bahan asli ya, Pak? Asli. Tapi suka ada yang itu nggak? Suka ada yang ngajakin berbuat curang gitu, pakaian apa aja gitu biar awet atau apa? Gak mau juga bapak. Nggak mau. Kenapa? Biasa aja gitu ya. Luar biasa. Biasa makan. Iya. Maaf, mungkin membuat Mbak Iya, karena sedih banget. orang tua saya baik banget sama saya, Bu. Jadi saya selalu ingat nggak kuat saya. Iya, iya, sudah. Jadi gini, aku tadi tuh majikan yang Mbak tadi beli bubur Bapak. Nenek-nenek. Iya, terus ditabrak sama orang. Tadi dia cerita, katanya beli bubur kacang hijaunya di situ, Mbak. Aku tadi uangnya habis. Nggak apa-apa kan? Jangan. Gantiin. Tadi kan lumayan tuh 5.000, Pak, buat nambahin penghasilan Bapak hari ini. Jangan. Jangan ucapan lo. Gak ada ucapan. Ikhlas. Nggak boleh gitu. Jadi kalau kata orang dulu kalau udah ngasih diminta lagi baru ikut. Bodoh ikut ya. Ada orang dulu. Iya, tapi sih ikhlas nih ngasih Bapak 1 juta rupiah. Tidak. Ikhlas Ya. buat Bapak. Semoga berkah. Insya Allah. Nih, Pak. Bingung nggak? Ini kita dari tim Pantangan Masjid TV. Terima kasih Pak Tami. Ya, maaf tadi sedikit mengetes kejujuran Bapak, kesabaran Bapak. Dan kita boleh semuanya ketemu sama orang di rumah? Boleh. Boleh? Rumahnya jauh nggak? Keikhlasannya merelakan kepergian istrinya, menjadikan sosok kakek Ranin sebagai sosok yang tangguh. Sejak pagi hari, roda-roda gerobak tua kakek berputar menyusuri jalan, menjadi ladang rezeki bagi kakek. Meski peluh membasahi kerut di wajahnya, tidak ada alasan bagi kakek untuk mengeluh. Dengan penuh keikhlasan, kakek
kakek Ranin menjalani kehidupannya tanpa mengeluh, pantang menangis. Akhirnya Zi dan tim pergi ke rumah kakek Ranin. Sampailah kami di rumah yang tidak begitu besar, tapi di sana penuh sekali kehangatan. Ada anaknya, menantunya, beserta cucu-cucunya. Tolong sini ya. Di rumah ada siapa? Ada anak sama cucu. Boleh dipanggilin, Pak? Boleh. Boleh. Ina. Ini. Ini Zi. Bapak bisa diceritain sama Mbak Tina tadi Bapak dapat apa dari tim Mata Ngemis dan GTV? Jadi dapat duit Ya Allah. 1 juta. Ya Allah, amin. Amin. Ya Allah. Kalau Mbaknya kerja apa, maaf? Saya nggak kerja apa-apa, cuma dagang. Berapa penghasilan Mbak biasanya? Ya kita nggak tentu ya, kalau lagi rame kita kadang 25.000, kadang 30, kalau lagi sepi ya berapa 10.000. Paling namanya juga kita kan jajan anak-anak. Anak-anak kita jajan, terus kadang juga kalau lagi rame ya rame, kita 30. Nah, kalau lagi sepi ya kadang 10.000 juga. Di rumah ini ada siapa aja yang tinggal? Kita ada anak kita 2, sama bapak, sama suami, sama cucu yang tadi yang gede yang SMP. Terus kalau suami kerjanya apa? Suami kita kerjanya yang nggak tentu, serabutan. Kalau emang dia dapat duit, dia dapat duit. Kalau lagi enggak ya enggak, namanya juga kan disuruh-suruh orang. Jadi di sini semuanya gotong royong gitu Iya. ya, sama-sama. Kalau rumah ini punya siapa? Punya bapak. Oh, alhamdulillah. Iya. Berarti nggak ada bayarannya setiap bulan Punya ya? bapak, iya. Paling bayar listrik aja. Iya. Berapa tiap bulan biasanya bayar? Biasanya kita tergantung pemakaian, 60, kadang 70. Kalau bapak sendiri anaknya ada berapa? Ada 2, saya sama abang saya. Kalau abangnya? Abang kerja, Di sini juga tinggalnya? iya. Di rumah ini juga? Iya. Kalau ibunya kemana, maaf? Ibu saya meninggal. Lagi stroke. Stroke. Maaf, mungkin membuat Iya, karena sedih banget. orang tua saya baik banget sama saya. Jadi saya selalu ingat. Enggak kuat saya. Iya, sudah. Saya sakitnya lama. Kalau bapak gimana, Pak? Mengenang sosok ibu seperti apa? Ya dia selama rumah tangga dia nggak pernah minta duit. Oh, ya Allah. Iya, nggak pernah minta duit. Saya kasihnya kita berapa aja dia. Kita Diterima. pulang dagang, dia udah kasih dia. Kita punya hadiah buat Mbak sama Bapak. Semoga hadiah ini bermanfaat. Ya, mudah-mudahan senang, mudah-mudahan berguna buat semuanya. Ada pisang, ada telur. Dan senang sekali ketika tim membawakan sembako, telur, terigu, minyak goreng, dan membuat Mbak Tina terharu sebenarnya. Dan tidak menyangka kalau hari ini akan mendapatkan begitu banyak hadiah yang dia cuma bilang, inilah jawaban dari doa-doa saya selama ini. Saya hanya ingin meningkatkan derajat orang tua saya dan mungkin hari inilah dan saat inilah doa-doa saya terwujud dan Allah kabulkan. Terima kasih ya Pak. Ya Allah.
Bapak ini sayang sekali katanya sama salah satu cucunya. Semua cucunya mungkin sayang. Mungkin Anda boleh dipanggilin salah satu cucunya. Ya, sini. Iya paling gede. Oh ini siapa? Sini sayang. SMP. Ini siapa namanya? Muhammad Hardiansa, Muhammad Hardiansa. Kelas berapa? kelas 2. Kelas 2. Sayang nggak sama kamu? Sayang. Sayang. Sesayang apa Hardian sama kamu? Baik. Suka bantuin kakek nggak di rumah? Bantu. Bantu apa? Paling kacang, ngebersihin, Oh, Masya Allah. bantu dagang suka. Suka ikut kakek dagang. Kasian nggak ngeliat kakek dagang? Siap. Harapan Hardian apa buat kakek? Biar bisa buat toko Oh, Hardian pengen punya toko. Iya. Pengen punya toko apa sih? bubur. Hardian, ini ada hadiah kecil buat Hardian. Semoga suka, senang, dan bermanfaat. Alhamdulillah. Ya, amin. Ini namanya siapa? Pertama, Ini namanya siapa? Fitri, Fitri. Jadi kakak anaknya 3. Yang ini? adiknya. Nih, dapat tas baru. Alhamdulillah. Apa? Seneng nggak? Bilang apa? Terima kasih. Sayang nggak sama Kokom? Sayang. Kalau sayang sama Kokom, coba bilang, Kokom, aku sayang Kokom. Kakak, apa sayang kakak? Semoga ini bermanfaat buat Bapak. Semoga bisa sedikit meringankan Bapak, meringankan Mbaknya, dan Hardian sekeluarga. Alhamdulillah, ya Allah. Dan luar biasa senangnya kakek atau Bapak Ranin ketika tim memberikan hadiah kecil, yaitu bahan-bahan untuk bikin bubur kacang ijo. Ini bisa buat modal dagang besok. Semoga bisa membuat tambah semangat Bapak, Mbak, dan satu keluarga di sini bisa lebih semangat dalam menjalani hidup setiap harinya. Untuk bayarannya Hardian sendiri tiap bulan bayar, tapi nggak pernah telat kan? Telat, coba telat. Ada juga cicil. Berapa bulan belum bayar? 2 bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini uang untuk Hardian bayar ujian praktek. Ya, bayarin, belajar yang pintar. Ya, Salim. iya, sama-sama. Seneng nggak? Senang banget. Senang ya. Kalau Mbak dan Bapak sendiri ada utang di luar yang belum dibayar atau? Ya, saya utang bank. Utang bank saya. Bang, kalau nggak punya duit kan saya minjem Bang Arya. Bank keliling itu ya? Iya, saya Oh, kadang ya Allah, minjem. nggak boleh itu Mbak. Berapa biasanya? Ya, saya kalau saya mah nggak pernah gede, karena minjem cepet. Jadi sisa utangnya berapa sampai hari ini? Saya utang saya banyak. Oh. Banyak utang Biasanya saya, untuk Bang. apa sih kalau Ya, kadang suka nambahin modal dan kalau utang tadi di kas, utang apa ya Pak? Gas. Ya, lebih. Gas. Iya, gas cuma 25, sisa itu mah utang. Bapak kan utang bank juga, Bapak. Alhamdulillah udah lumayan. Sedikit rezeki bisa buat bayar hutang, Bilang bisa apa? untuk benerin gerobak, Ya, amin, apapun amin. yang bisa meringankan beban Bapak, Mbaknya sekeluarga. Iya, Ya, amin. pergunakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih banyak ini Mbak, ya Allah. Terima kasih Bapak Ranin karena hari ini mengajarkan kami bagaimana arti bersyukur, berjuang dan berusaha sekuat tenaga di atas kaki sendiri tanpa mengandalkan belas kasih orang lain. Ya. Alhamdulillah semuanya seneng nggak?
Alhamdulillah dibayarin prakteknya di sekolah ya. Bapak juga hutang-hutangnya ya. Semoga setelah ini kehidupan Bapak sekeluarga menjadi jauh lebih baik ya. Insya Allah bermanfaat dan barokah buat kita semua. Mereka tidak bisa memilih terlahir kekurangan dan hidup adalah tentang bersyukur. Beberapa orang bertahan dalam keterbatasan. Beberapa orang yang lain berjuang untuk sekedar hidup. Dengan sabar, dengan ikhlas, tanpa mengeluh, pantang nangis. Saya Zia Alafa, sampai jumpa. Ini dijaga baik-baik, ya. Jangan dirusakin. Sekolah yang rajin, biar pintar, biar bisa jadi apa cita-citanya. Pramugari, Masya Allah, Masya Allah. Tante pamit dulu ya. Sini duduk sama ibu. Bah, pamit dulu. Terima kasih, maaf sekali yang repot. Pamit dulu. Salim. Salim. Malu. Oh iya. Assalamualaikum. Salam. Pak ini orangnya pengertian, walaupun dia nggak punya uang nggak pernah pinjam sama tetangga. Alhamdulillah dia mendapat milik rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih GTV. Walaupun dia sakit, tetap dia berjuang untuk menghidupi kebutuhan dia sehari-hari, menghidupi cucunya yang butuh biaya untuk sekolah. Terima kasih Pantang Ngemis.